guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Febrianti yang akan menjadi moderator pada video presentasi kami kali ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang membahas tentang peran dan fungsi advokasi perawat pada kasus gangguan sistem integumen bersama dosen pengaku Ibu Nurse Lara Fredrika, Eskap Mkep. Dan anggota kelompok yang beranggotakan saya sendiri ada Rizky Febrianti, yang kedua ada Aditya Novrianto, yang ketiga ada Haryanti Yusefa, dan yang keempat ada Nova Selvilia. Yuk simak video kami. Gangguan sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, dan menginformasikan kita dari lingkungan sekitar. Sistem ini merupakan bagian dari sistem organ terbesar yang mencakup kulit, rambut, kuku, kelenjar keringat, dan kelenjar susu. Jadi, gangguan sistem integumen adalah penyakit yang terjadi akibat adanya masalah-masalah pada organ yang termasuk dalam sistem integumen, baik itu mencakup kulit, rambut, kuku, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan kelenjar susu. Peran dan fungsi perawat. Yang pertama, sebagai pemberi asuhan keperawatan. Yang kedua, peran sebagai advokasi klien. Yang ketiga, peran edukator. Yang keempat, peran koordinator. Yang kelima, peran konsultan. Dan yang keenam, peran pembaharu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanti Yusefa. Saya akan melanjutkan materi dari Adik Rizky Febrianti. Pengertian advokasi dan bagian peran perawat sebagai advokasi. Advokasi merupakan salah satu peran perawat dan menjadi dasar yang penting dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Peran perawat sebagai advokasi, pasien menuntut perawat untuk dapat mengidentifikasi dan mengetahui nilai-nilai kepercayaan yang dimilikinya. Tentang peran perawat, advokasi, peran dan hak pasien, perilaku profesional, dan hubungan pasien, keluarga, dan dokter. Perawat sebagai advokasi yaitu sebagai penghubung antara klien dan tim kesehatan lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan klien, membela kepentingan klien, dan membantu klien memahami semua informasi dan upaya kesehatan yang diberikan tim kesehatan dengan pendekatan tradisional maupun profesional. Tanggung jawab sebagai perawat advokat. Yang pertama, sebagai pendukung pasien. Yang kedua, sebagai moderator atau penghubung. Yang ketiga, sebagai orang yang bertindak atas nama pasien. Itulah materi dari saya, akan dilanjutkan oleh Aditya Novrianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Novrianto dari Prodi Keperawatan. Di sini saya akan membawakan sebuah materi di mana kasus tentang aplikasi perawat. Kasus 1 dan peran aplikasi perawat. Seorang perempuan 60 tahun dirawat di ruang pelamboyan dengan keluhan terdapat luka di seluruh tungkai kaki kanan. Kondisi luka basah, bernanah, dan berbau. Terdapat jaringan nekrotik hampir di seluruh area luka. Perawat menjelaskan kepada keluarga bahwa akan dilakukan debridement di ruang operasi besok. Untuk mencegah perjalanan infeksi lebih lanjut, keluarga pasien menyetujui untuk dilakukan tindakan debridement tersebut. Peran perawat dalam kasus di atas. Yang pertama, sebagai perawat advokasi pada kasus di atas, kita bisa memberikan informasi kepada seorang pasien beserta keluarganya tentang tindakan seperti apa yang dilakukan dan apa tujuannya. Untuk kasus di atas, tindakan yang dilakukan adalah tindakan operasi debridement, di mana bertujuan untuk mencegah perjalanan infeksi pada tungkai kaki pasien. Kedua, sebagai perawat, kita juga harus memberikan kesempatan untuk pasien atau keluarga jika ingin bertanya tentang apapun yang masih merasa bingung, agar mereka bisa mengambil keputusan mau atau tidaknya dilakukan tindakan tersebut. Ketiga, sebagai perawat, kita juga harus memberikan informasi apa yang harus dilakukan ataupun edukasi bagi pasien dan keluarga sebelum dan sesudah dilakukannya tindakan operasi. Keempat, perawat juga harus selalu memberikan support, motivasi, dan hal-hal positif agar pasien tetap semangat
dan tidak cemas dalam menghadapi tindakan operasi pada penyakitnya. Jadi, itulah yang harus dilakukan sebagai perawat advokasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Nova Sevelia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Adit. Kasus 2. Pada peran advokasi perawat, seorang anak laki-laki berusia 8 tahun mengalami luka pada kaki kanan akibat jatuh dari sepeda. Terdapat pendarahan pada luka tampak kotor. Perawat membersihkan luka dan membalut luka tersebut. Beberapa jam kemudian luka tidak lagi mengeluarkan darah. Tindakan perawat advokasi dalam kasus di atas adalah: 1. Sebagai perawat advokasi, kita harus memberikan informasi kepada anak laki-laki yang masih berusia 8 tahun tersebut bahwa luka yang dialami si anak harus dilakukan pembersihan agar tidak terjadi infeksi yang dapat berbahaya. 2. Sebagai perawat advokasi, kita bisa memberikan arahan dan masa pemulihan penyembuhan luka pada anak tersebut, yaitu pemberian informasi pada anak dan keluarga bahwa untuk membersihkan dan mengganti pembalut yang steril setiap 1-2 kali sehari gunanya untuk mengurangi resiko infeksi pada luka tersebut. Yang terakhir, sebagai perawat advokasi, kita harus memberikan edukasi kepada anak dan keluarga untuk selalu berhati-hati dalam berkendaraan. Karena luka kecil apapun takutnya bisa berbahaya apalagi tidak dilakukan perawatan. Kami akan menjawab pertanyaan yang diajukan pada presentasi tadi, yaitu dari Saudari Ulfa, perwakilan kelompok 6. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi dan apa kerugian yang akan dialami pada pasien jika seorang perawat tersebut melanggar kode etik, yaitu perannya sebagai advokasi pada kasus tersebut? Kami akan menjawab pertanyaan dari Saudari Ulfa yang sudah kami didiskusikan. Jawabannya, di mana yang kita ketahui, seorang perawat memiliki peran yang penting dalam melindungi dan memberikan edukasi pada pasien. Jika seorang perawat melanggar peranan tersebut, mereka akan diberikan sanksi secara perdata maupun pidana. Karena mengapa? Karena seorang perawat dalam masa menempuh profesi, dia sudah membuat janji sebagai seorang perawat yang nantinya akan melindungi dan memberikan edukasi serta perilaku yang baik kepada pasien. Apa kerugiannya yang akan dialami oleh pasien jika perawat melanggar kode etik tersebut? Yang pertama, pasien akan trauma karena haknya yang tidak dibela. Yang kedua, kurangnya pengetahuan karena tidak diberi edukasi yang benar. Dan bisa saja nanti, karena edukasi yang tidak benar, takutnya pasien akan merujuk ke tindakan yang salah dan merugikan dirinya sendiri. Itulah tadi video presentasi dari kami. Semoga ilmu yang telah dijelaskan bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku moderator pamit undur diri. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.